lebih khusus lagi dumateng Bapak Samsul, Ketua GP Ansor Kabupaten Purwokerto. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati para kepala LP Ma'arif Kabupaten Purwokerto, sahabat-sahabat Ansor dan Banser yang kami cintai. Izin saya pakai songkok Banser satu komando. Saya ngerti percaya nak Ansor itu Samsul Dewi. Liane percaya ket biyen sing gak percaya iki. Iya tenan Bupati Ansor ora iki. Pak Samsul Dewi. Jengkel kowe iki. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah kepada kita semua sehingga bisa bertemu berkumpul di halaman belakang dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad ingkang sampun nuntun kula lan panjenengan untuk margi kalresan. Mudah-mudahan kita diparingi imut dening Gusti Allah saged nindakaken sedaya Kanjeng Nabi. Mugi-mugi benjang wonten yaumil kiamah sareng-sareng dipun tulungi Kanjeng Nabi saged pikantuk syafaatipun. Para rawuh ingkang kula hormati, terima kasih sudah menggunakan tempat ini menjadi bagian dari irisan Nahdlatul Ulama. Saya senang sekali ketika bisa ke ruang Pak Samsul pada suatu hari. Memang yang saya rindukan itu Pak Samsul. Saya merindukan Pak Samsul. Alhamdulillah Ansor mulai gelem ndonga ngewangi aku. Betapa indahnya, saya bilang gitu. Saya mencoba mendapatkan dawuh dari Kiai, memang cocok dengan klub dengan tema seminar bagaimana strategi membangun kesadaran di tengah persaingan, dan lebih sulit lagi sudah di tengah persaingan kemudian masih pandemi lagi, sehingga saya dituntut dan panjenengan dituntut untuk terus berkreatif, berinovasi dalam keadaan yang sangat-sangat harus rumit sekali. Saya harus menari dan harus indah tariannya, harus bisa memukau penonton, tapi di tengah-tengah lantai yang sangat licin sekali, tergelincir sedikit saja jatuh dan akan diketawakan orang, tapi tarian yang elok itu ditunggu masyarakat. Oleh karenanya maka kehadiran Ansor dan kawan-kawan LP Ma'arif pagi hari ini bagian dari memperindah tarian yang kami maksud itu, dan itu top untuk Ponorogo. Sugeng rawuh Pak Fauji. Pak Fauji ini praktisi promosi periklanan. Dulu zaman saya masih juga di periklanan, beliau datang menjadi pendatang baru dengan modal ilmu yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya. Jadi datang itu wis anake wong sugih, sekolah dhuwur nggo modal. Lah saya ini kan lahir dari rahim yang tidak kaya. Tidak kaya dalam arti harta. Kemudian mendirikan iklan ya cukup agak besar, tapi begitu kedatangan Pak Fauji ini seperti kedatangan demit. Rutuk dadar wis pinter sugih bondone wakeh, sehingga saya harus jepit. Wah ini orang jepitnya politik, modal saya. Akhirnya saya mundur dari iklan, saya bersembunyi di semak-semak politik. Gus Hakim juga begitu. Ini kalau dua ini dipadukan, katanya tadi saling ada kolaborasi antara maksiat dan makrifat. Nggak tahu apakah Pak Fauji yang belajar maksiat kepada Gus Hakim atau sebaliknya, tapi ada titik temu yang luar biasa antara setrum itu loh. Negatif positif jadikan jadi satu. Ketika kemudian itu ada lampunya, ada pelentong bolam itu nyala, berarti kolaborasi antara iblis dan malaikat ini bisa menyatu dan menyala. Nah, mudah-mudahan yang belajar mana saya tidak tahu, ditambah lagi dengan Gus Lukman. Mimpi besar kami begini, saya dituntut oleh rakyat dan oleh Tuhan tidak hanya sekedar membangun Ponorogo saja, tapi juga mewariskan hal terbaik untuk kota tercinta yang kita sama-sama lahir dari rahim Ponorogo ini. Nah, yang paling gerbang terdepan adalah pendidikan. Kenapa pendidikan? Warisan yang paling elok adalah warisan pendidikan. Saya ingatkan kepada istri saya, Bu, kita ini orang miskin. Kalau kita mewariskan harta, anak kami tentu tidak siap mental untuk mengelola harta. Jika kita wariskan pendidikan, maka dengan pendidikan dan apalagi ma'arif yang sudah berakhlakul ini akan mampu
akan mampu mewariskan hal yang baik. Hanya sekarang memang problemnya adalah problem branding. Bagaimana mencitrakan Ma'arif menjadi perguruan, menjadi tempat, meminjam istilah Bapak Samsul, menjadi tempat kawah candra di muka pembangunan moral dan pendidikan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai kemudian Ma'arif kalah dengan lembaga yang lain. Saya didhawuhi oleh Yai Marzuki Mustamar, Mas Giri, bagaimana ke Ponorogo ini di setiap pendidikan rasanya rasa madarosah, sehingga ke depan saya mimpi di setiap SD, lulusan SD harus hafal juz 30. Ini saya perbukan, sedang kami rumuskan. Memang akan ekstrim kelihatannya, tapi harus kami lakukan agar kemudian di setiap pendidikan umum rasanya rasa madrasah. Nah, ketika SMP kami sudah punya konsep dan kami channeling dengan UK, United Kingdom, saya dengan Oxford, kami sudah bekerja sama. Pada tahun ini saya gembleng 120 SD, SMP kelas 1 saya biayai, bukan negara yang biayai adalah hasil dari gotong royong yang kaya mensubsidi yang miskin. Ada program namanya Saudaraku Aku di Sisimu, yang kaya mensubsidi yang miskin, yang sedang longgar mensubsidi yang sibuk, yang sedang sehat mensubsidi yang sakit. Namanya Saudaraku Aku di Sisimu. Itu kami channeling dengan Oxford. Memang agak mahal, tapi ini penting, sehingga ada sekolah unggulan. Kami ambil 120 siswa dulu untuk menjadi biang, menjadi pemantik dari proses berfasta bil khairat di masing-masing tingkatan, sehingga ke depan mudah-mudahan ketika SD benteng akhlaknya sudah kami coba untuk memulai dengan harus serasa madrasah. Ketika SMP harus sudah bisa bertarung di skala internasional. Nanti SMA, lulusan SMA kami sudah siapkan beberapa kontrakan di masing-masing jujukan perguruan tinggi. Di Surabaya kami siapkan asrama untuk mahasiswa, sebentar lagi di PAK, kemudian di Malang, di Jember, di Solo, di Jogja, dan di Semarang. Mudah-mudahan dengan fasilitas ringan dan tenaga kecil serta pikiran kecil yang kami kelola hari ini, pelan-pelan mampu menempatkan fondasi untuk menuju Ponorogo yang lebih baik. Tidak hanya sekedar euforia, tidak hanya sekedar palsu-palsu, tapi kami melangkah daripada kami mengutuk kegelapan, kami akan menyalakan lilin walaupun kecil dan bisa menerangi. Ini yang paling penting. Sugeng rawuh Romo Yajis, nyuwun pangapunten. Ini penjan beriki ya. Bukan begini, ini soal strata ini soal derajat ini soal derajat dan bentuk awal. Pak Samsul sudah boleh di sana. Oh, ketua jangan sampai jatuh hanya karena tempat duduk. berguna. Barangkali demikian. Jadi kita pas hari ini adalah sebuah kebangkitan serentak membangun kesadaran di tengah-tengah pandemi. Dengan judul ini luar biasa. Tidak hanya sekedar Ma'arif, saya juga ingin NU semua berkolaborasi. Sehingga ketika NU berkolaborasi jadi satu, entah itu ekonominya tidak boleh pecah-pecah. Tadi ada mat-mat yang disebut beliau, kami juga mimpi semua kolaborasi, karena dorongan dari pemerintah, dari kami untuk menumbuhkan UKM dasar kami berpihak betul. Ini air minum di depan panjenengan tidak ada satupun yang merek pabrikan, semua merek Ponorogo. Kami ingin ada kebangkitan ekonomi berputar di Ponorogo semakin kuat. Kami ingin Ponorogo itu mandiri. Kalau kita ngatain, saya tidak bisa ngoncai terlalu panjang. Sudah ada branding, ada ahlinya sukunya, Gus Hakim juga top, ditambah lagi kerawan Pak Ajis. Ini sudah di depan guru, murid seperti mayit. Saya ini awal murid indah mursyid kawal mayit, katanya. Ini sudah pas. Pak Ajis Rawu Sugeng Rawu mengi dalam tinggal ini. Matur nuwun, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka seminar branding konsep dengan tema strategi membangun kesadaran di tengah persaingan dinyatakan kami buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.